Mari, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang membahas tentang ayat-ayat Alkitab yang membingungkan. Judul pembahasan saat ini adalah Semua hidangan boleh dimakan? Mari kita belajar bersama-sama. Dalam 1 Korintus 10 ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pada waktu penulis membaca ayat ini untuk pertama kalinya, penulis berpikir sepertinya ayat ini menyokong pendapat sebagian orang yang menghalalkan segalanya, binatang. Jika seseorang mengundang kita makan, kemudian menghidangkan yang bukan makanan, binatang yang haram, di hadapan kita dapat memakannya dengan bebas. Kembali kita meneliti tentang makanan yang diciptakan Allah dan yang tidak boleh dimakan, seperti yang telah dibahas pada pelajaran yang pertama. Allah dengan tegas berkata, inilah binatang yang boleh kamu makan, Imamat 11 ayat 2, dan inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, Imamat 11 ayat 4. Allah sejak semula telah mengadakan pemisahan di antara binatang-binatang. Ada binatang yang boleh dimakan, dan ada juga binatang yang tidak boleh dimakan. Kalau demikian, mengapa Rasul Paulus sepertinya mengizinkan kita untuk memakan apa saja dihidangkan tanpa mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu? Pertama, kita perlu ketahui bahwa semua ayat yang ada di dalam Alkitab tidak ada yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan, saling mendukung dan saling melengkapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita menemukan beberapa ayat yang sepertinya saling bertolak belakang, mintalah kuasa Roh Kudus untuk menerangkannya agar kita dapat mengerti dengan jelas. Kita kembali ke pokok pembahasan kita. Anggota-anggota jemaat yang ada di Korintus, sebagaimana juga di jemaat-jemaat yang lain, pada zaman Rasul Paulus, berasal dari dua latar belakang keagamaan yang berbeda. Sebagian mereka berasal dari kekafiran, seperti bangsa Yunani, Greka, dan sebagian lagi berasal dari agama Yahudi yang mempercayai Allah. Anggota jemaat yang berasal dari kekafiran sudah terbiasa dengan praktek-praktek kekafiran sebelumnya, dan mereka dahulu hidup dalam praktek seperti itu, tetapi kini mereka telah meninggalkannya. Namun, walaupun mereka sudah meninggalkannya, mereka tetap mempercayai adanya dewa dan berhala. Kelompok ini kita sebut sebagai kelompok yang pertama, yang percaya adanya berhala. Semua binatang yang disembelih, apakah itu untuk dimakan sendiri atau yang dijual di pasar, terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala-berhala oleh para penyembah berhala, sehingga orang-orang yang tadinya berlatar belakang penyembah berhala, kafir, yang sekarang sudah menjadi anggota gereja Tuhan, tidak mau membeli apalagi memakan daging binatang yang dijual di pasar. Kelompok ini mereka merasa mereka lebih baik memakan sayur-sayuran saja, sebagaimana juga yang terjadi di jemaat Roma. Roma 14 ayat 1-3. Golongan lain yang ada di jemaat Korintus adalah mereka yang berasal dari agama Yahudi. Kelompok ini tidak percaya adanya berhala, mereka dibebaskan dan dididik sebelumnya dalam peribadatan yang mempercayai adanya Tuhan Allah. Kelompok ini kita sebut kelompok yang kedua, yang percaya tidak adanya berhala. Kalau mereka membeli daging di pasar, mereka merasa bebas untuk membelinya dan memakannya, tanpa menyelidiki terlebih dahulu, apakah binatang itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala atau tidak, karena mereka tidak percaya adanya berhala. Baik di jemaat Korintus maupun di jemaat Roma, persoalan makanan daging ini selalu muncul dan sepertinya menjadi perbantahan di dalam jemaat, sehingga Rasul Paulus merasa sangat perlu untuk menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat tersebut agar anggota jemaat yang berbeda pandangan itu boleh hidup rukun di dalam jemaat, dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Sekarang kita kembali kepada ayat kita yang pertama tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Dalam hal itu, yang mengundang makan adalah anggota jemaat yang tidak percaya adanya berhala. Dan yang diundang makan adalah anggota jemaat yang mempercayai adanya berhala. Telah nyata bagi kita, bahwa baik yang mengundang makan maupun yang diundang makan sama-sama anggota jemaat, itu berarti bahwa makanan yang dihidangkan juga adalah makanan yang dapat dimakan oleh anggota jemaat yang diundangnya, binatang yang halal, bukan yang haram. Oleh sebab itu, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, kata Rasul Paulus. Karena yang dihidangkan itu semuanya adalah daging binatang yang halal.
Kecuali orang yang tidak percaya adalah berhala itu mengatakan bahwa itu adalah daging yang telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala, maka jangan dimakan oleh mereka yang percaya adanya berhala. 1 Korintus 10 ayat 28. Sebagai kesimpulannya, ayat ini tidak membicarakan agar kita bebas memakan segala-galanya, melainkan ayat ini bertujuan untuk merukunkan sesama anggota jemaat yang berseberangan pandangan, agar jangan sampai terjadi perpecahan di dalam jemaat, hanya karena persoalan sepele. Demikian pembahasan kita saat ini, semoga kasih dan hikmat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Biarlah setiap ayat yang kita pelajari dapat meresap dalam hati dan mengubah hidup kita. Sampai jumpa di saat kita kembali untuk belajar lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.